Putri? Enggak Bu, ini saya lagi periksa ujian net anak kemarin. Oh ya Bu Putri, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Silakan duduk sih. Kayaknya ada yang mau disampaikan ya? Ya, Kenapa? begini Bu Putri, saya sebenarnya mau cerita. Gitu. Beberapa hari ini saya ada memendam suatu saya rasa itu masalah gitu. Kira-kira Bu Putri ada waktu nggak? Soalnya saya butuh teman untuk cerita. Oh gitu. Ya kebetulan nanti pulang sekolah saya ada waktu. Buin sih bisa Pulang sekolah, kita pulang jam 12:30 ya Bu Putri? Ya setelah sholat nanti ya Bu Putri? Iya, soalnya kan kalau jam istirahat nanti keburu waktunya Ya. jadi nanti takutnya Iya. nggak selesai kita mesti pulang sekolah aja gimana? Ya, pulang sekolah kita. Kira-kira di mana kita akan ngobrol Bu Putri? Kita di ruangan kantor sebelah aja. Kantor sebelah aja. Ya kalau gitu makasih dulu ya Bu Putri. Oh iya. Nanti saya tunggu Putri di kantor sebelah ya. Iya, boleh. Saya mau ngajar dulu. Makasih ya Bu iya. Putri. Kalau Bu Putri dari tadi Bu Putri? Oh, Bu Ensi udah datang. Enggak juga, Bu. Saya baru kesini juga. Nah, tadi saya katanya Bu Ensi mau cerita sama saya. Bu Ensi mau cerita apa, Bu? Kayaknya lesu kali wajahnya gitu. Ya itu Bu ada masalah. Kalau saya boleh tahu masalah apa, Bu Ensi? Masalah dengan siswa gitu. Maksudnya saya mengajar di lokal IPA 9 itu udah beberapa kali UH, nilainya tidak bisa diharapkan, tidak sesuai dengan harapan gitu. Apalagi di 91 itu Putri, pusing saya Bu Putri. Ya. 91 pusing saya Bu Putri. Iya. Anaknya tidak memperhatikan, keluar masuk. Apalagi si Agong itu Bu Putri. Setiap saya masuk dia selalu minta permisi. Nah, minta permisi terkadang tidak saya izinkan keluar juga. Putri ngajar nggak lokal 91? Iya, saya ngajar juga di 91. Saya memang banyak keluhan dari teman-teman yang lain juga bermasalah dengan kelas tersebut. Jadi sekarang Bu Ensi masalahnya karena nilai-nilai anak tuh banyak di bawah KKM dan tidak perhatikan ya ketika Bu Ensi mengajar. Oh iya Bu Putri, waktu saya mengajar anak-anak kayaknya bosan gitu, tidak perhatian. Kemudian dosen keluar masuk, tidak saya izinkan keluar juga dia. Bahkan ada yang tidur. Jadi saya gimana ya, emosinya gitu Bu Putri. Nah, Bu Ensi, sebelum kita ngobrol panjang lebar sekarang, dari pembicaraan kita hari ini apa yang Bu Ensi harapkan? Saya ingin cari solusi gitu Putri, bagaimana cara mengatasi masalah saya ini. Jadi saya mengajar itu tidak diperhatikan oleh siswa, kemudian nilainya tidak sesuai harapan, lebih dari separuh di bawah KKM. Padahal KKM kita kan tidak terlalu tinggi Putri, kan 67, tapi saya rasa itulah Putri. Jadi pusing saya Putri. Ya, saya bisa merasakan apa yang Bu Ensi rasakan. Bu Ensi tadi katanya anak-anaknya tidak memperhatikan ketika Bu Ensi mengajar. Kira-kira menurut Bu Ensi kenapa anak-anak itu tidak memperhatikan Bu Ensi ketika Bu Ensi mengajar? Bosan kali ya Bu Putri. Bosan karena ya gitu, saya kan sering menggunakan metode ceramah gitu. Ceramah. Karena menurut saya ceramah itu waktunya, maksudnya pelajarannya lebih banyak dibahas kalau dari ceramah. Tapi saya lihat anak-anak tidak perhatian gitu Putri. Apakah sebelum Bu Ensi melakukan metode ceramah ini pernah nggak melakukan metode-metode yang lain selain dari metode ceramah? Pernah sih Bu Putri. Oh, pernah ya? Iya. Waktu supervisi masih ingat kan? Oh iya. Datang. Bagaimana waktu itu metode apa yang Bu Ensi? Waktu itu metode yang saya gunakan discovery learning. Kan kita memang harus untuk menggunakan model pembelajaran. Jadi saya minta tolong sama teman membuat medianya, kemudian videonya gitu. Bu Ensi minta tolong dengan teman. Ya. Kenapa Bu Ensi minta tolong dengan teman? Ya, Kenapa? karena saya tidak terlalu menguasai IT, Putri. Bu Ensi kurang menguasai, sehingga minta tolong dengan temannya.
Jadi pada saat Bu Ensi memberikan metode itu discovery learning, bagaimana perhatian atau respon anak-anak pada saat itu? Discovery learning itu kan menemukan betul. Jadi saya ikuti langkah-langkah itu kan. Ketika itu materi saya materi biologi. Jadi bagaimana cara mengidentifikasikan benda-benda yang ada di sekitar. Tapi kayaknya anak-anak itu antusias gitu. Jadi dia bekerja berkelompok dan waktu itu boleh keluar kelas mengamati sebentar. Jadi saya waktu itu saya suruh sebentar mengamati keluar kelas kemudian masuk lagi. Tapi kayaknya anak waktu itu antusias gitu. Nah, kan berarti Bu Ensi sudah pernah mencobakan metode ceramah, anak-anaknya responnya mengantuk seperti itu kan? Discovery learning anak-anaknya aktif. Ya. Kenapa Bu Ensi tidak lakukan saja seperti yang disupervisi ini kepada murid-murid tersebut? Ya itu tadi Bu Putri. Pertama saya kan tidak terlalu menguasai IT. Yang kedua kayaknya waktu saya agak sempit gitu Bu Putri. Karena anak-anak saya di rumah kan juga membutuhkan saya. Jadi ketika masuk kelas saya tidak punya persiapan apa-apa gitu. Agak sempit ya waktunya tadi. Kenapa? Padahal sebelum-sebelumnya Bu Ensi bisa menggunakan model pembelajaran yang lain. Ya pernah sebelumnya saya juga pernah menggunakan, tapi karena udah lama tidak menggunakan membuat PowerPoint yang menarik gitu. Sekarang kan udah banyak media pembelajaran yang menarik kan, itu pun tidak bisa saya kuasai gitu. Saya tidak terlalu mahir gitu. Ya, saya juga waktu itu pernah ya mengajar memberikan layanan di kelas 9 itu. Oh ya Putri waktu 91 itu si Agung itu gimana? Ya memang dia itu anaknya itu memang aktif seperti itu. Dia mungkin ketika belajar sama saya, ketika saya menggunakan metode ceramah memang dia itu seperti mengantuk, seperti tidak memperhatikan. Tapi pernah saya memberikan metode berbasis game, bermain sambil belajar, malah semuanya, bukan Agung aja, semuanya itu memperhatikan, tidak ada yang mengantuk seperti itu Bu Ensi. Jadi menurut saya mungkin memang sepertinya anak-anak ini butuh model-model pembelajaran yang lain yang bervariasi supaya mereka juga tidak bosan seperti itu kan. Jadi terlatih, jadi menunggu-nunggu setiap hari menunggu kehadiran kita di kelas itu Bu Ensi. Ya, itu. Jadi Putri tidak terlalu bermasalah sama saya. Tidak, setelah saya melakukan itu sih tidak terlalu ya. Anak-anaknya sekarang sudah mulai bersemangat lagi seperti itu. Saya juga waktu supervisi itu memang anak-anak itu perhatian sama Iya. pelajarannya. Memang terlihat dia menemukan konsep yang saya berikan gitu. Apalagi waktu itu Putri saya juga memutar video gitu, video pembelajaran yang menarik. Kalau anak-anak kan kalau menonton kan menarik bagi anak-anak itu. Ya saya gunakan video pembelajaran karena semuanya pada bersemangat. Iya, tadi kan katanya apa nilai anak-anak rendah. Rendahnya itu kira-kira berapa persen dari semua siswa? Ya itu aku Putri banyak sekali, lebih dari 60%. Oh, lebih itu dari tidak tuntas. 60%. Ya, lebih dari 60%. Kan membuat saya stres tuh. Padahal kalau dulu saya lihat saya rasa soalnya tidak terlalu sulit. Tapi kan kita tahu juga ya Bu, ya pasti anak-anak itu kan punya kelebihan masing-masing. Jadi mereka juga punya gaya belajarnya masing-masing. Apakah Bu Ensi sebelumnya udah tahu gaya belajar siswa-siswa di kelas Bu Ensi itu? Enggak pernah Putri, saya enggak pernah. Tapi gaya belajarnya tahu kan? Ya, Kalau gitu. ada gaya belajar, ada yang anak itu memang suka membaca. Saya lihat Bu Putri, ada anak itu yang suka menonton video. Nah, waktu itu nonton video dia bersemangat sekali. Itu yang saya tahu Bu Putri. Ya kan? Gaya belajarnya.
ada lagi nanti yang kinestetiknya dia lebih berminatnya di praktek seperti itu. Berarti kalau seandainya kami gunakan media pembelajaran yang menarik bagi anak, berarti akan bersemangat ya Putri. Iya, kan Bu Insi sudah melaksanakan juga kan waktu supervisi kan. Nah, pasti Bu Insi bisa membedakan ketika supervisi kenapa saya bisa seperti itu. Sekarang ketika mengajar memang mengajar anak-anak, kenapa tidak seperti yang supervisi itu loh gitu. Saya sadar ya Putri bahwa kalau metode itu juga anak akan terlihat bosan tuh contohnya si Agung, ada si Panji yang tidak mau perhatikan, yang kerjanya ada aja yang mau dikerjakan, ada aja yang mau dipegang, ada aja yang mau dipermainkan. Jadi terkadang saya susah gitu nahan emosinya Putri. Kalau marah kan nanti tensi saya naik gimana, jadi saya usaha aja untuk memahaminya. Tapi itu tadi Bu Putri, ketika siswa itu saya lihat dia hanya belajar ketika dalam kelas aja Bu Putri. Nah di rumah tidak belajar dia. Oh, ada siswa Bu Insi yang seperti itu? Banyak. Dari mana Bu Insi tahu dia tidak belajar di rumah? Ya buktinya UH-nya tadi, PH-nya tadi Bu Putri, nilainya di bawah KKM. Atau apakah Bu Insi pernah memanggil siswa tersebut menanyakan kenapa? Pernah nggak secara pribadi? Secara pribadi enggak sih Bu Putri. Saya secara klasikal aja. Ya, kadang kan kita nggak tahu juga ya anak-anak itu nggak belajarnya di rumah kan, mana tahu dia ada masalah di rumahnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak itu kan, tadi seperti udah bilang juga gaya belajarnya mungkin yang Bu Insi sebutkan anak-anak tadi mungkin memang bukan tipe yang suka melihat seperti itu atau mendengarkan, atau dia lebih suka praktek Iya, kan? kayaknya gitu Putri, dia suka bekerja. Iya. Karena apapun yang ada di dekatnya dia mainkan gitu. Ya, apalagi yang duduk di belakang itu Putri, yang 3 orang duduk di belakang itu ada aja yang dimainkan, kadang gendang, kadang gimana, pokoknya ada aja. Sehingga saya waktu mengajar kurang konsentrasi gitu. Iya, kurang konsentrasi jadinya karena diganggu oleh. Iya. Jadi kalau teman-teman yang lain bagaimana? Cuma berarti tidak ada gangguan dari teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain gangguan sih tidak Putri. Ada teman-temannya merasa terganggu juga nggak? Iya, temannya merasa terganggu sih, karena dia kan sibuk aja dengan permainannya. Tetapi yang lebih yang lebih fatalnya itu konsentrasi saya hilang gara-gara dia yang mengganggu di belakang itu, hilang jadinya. Jadi saya lebih emosi. Kalau saya emosi tentu anak-anak tidak merasa enjoy belajarnya, tapi takut dia kan sudah marah-marah. Saya sendiri aja sudah marah-marah, merasa nggak enak mengajarnya. Iya, kalau kita lagi nggak mood ngajar kan ya nggak bagus juga hasilnya. Iya. Jadi memang mood kita tuh emang harus dijaga ya sebelum itu. Iya. Mungkin untuk masuk ke kelas itu aja kita jadi malas dirinya kan Iya, kalau iya, kita bermasalah. iya. Nah sekarang bagaimana kira-kira strategi apa yang akan Bu Insi lakukan untuk kedepannya? Oh ya betul Tri, kita kan budaya kan putra IT. Iya budaya ada Menurut budaya. Putri mau nggak dia mengajarkan saya? Oh sebelumnya udah pernah belajar IT Bu Insi? Udah, tapi karena udah lama nggak Diulang ya? diulang lagi gitu, udah lupa. Kemarin saya dengar Beli itu ada gitu apa namanya di online gitu Putri, ada saya lihat di status FB-nya ada pelatihan media web Canva. Kira-kira Beli mau nggak ngajarin saya? Kalau menurut saya Bu Dewi itu orangnya yang orangnya baik. Jadi menurut saya dia juga mau memberikan ilmunya itu kepada kita. Jadi nggak ada salahnya Bu Dewi coba aja dulu kan. Mungkin langkah pertama saya nanti tanya sama Bu Dewi dulu ya, apakah dia bisa mengajarkan saya. Tapi tadi waktunya Bu Putri, waktunya gimana ya waktunya? Saya kan pulang sekolah jam 1 itu jemput anak gitu. Kemudian apakah Bu Dewi bisa hari Sabtu? Soalnya hari Sabtu saya banyak waktunya karena kan suami di rumah gitu kan. Jadi mungkin hari Sabtu
Sabtu saya ingin belajar sama Bu Dewi. Itu dulu Bu Putri. Ya, berarti hari Sabtu ya. Kalau seandainya nanti Bu Dewi nggak bisa hari Sabtu, bagaimana solusinya? Bagaimana yang lain, hari-hari yang lainnya bagaimana? Memang sama sekali sudah nggak bisa lagi digeser-geser seperti itu. Ya, jalan satu-satunya ada sih dekat rumah, anak saya sama sekolah sama dia, mungkin anak saya titip sama dia kalau Bu Dewi tidak bisa hari Sabtu. Jadi langkah saya yang pertama mungkin belajar IT dulu. Belajar IT gunanya untuk apa, Bu? Ya itu untuk membuat media pembelajaran supaya menarik bagi siswa. Jadi saya lihat lokal sebelah juga sama Bu Dewi itu anaknya kayaknya nggak ada masalah Bu Putri, saya lihat ya tidak ada masalah karena saya lihat Bu Dewi itu menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik. PPT-nya juga bagus-bagus gitu saya lihat Bu Putri. Jadi saya ingin belajar gitu Bu Putri, pertama membuat media pembelajaran. Yang kedua apalagi? Itu strategi apa ya, selanjutnya? mempelajari model pembelajaran seperti permainan, karena waktu supervisi kan udah pengalaman anak itu lebih senang bekerja sambil belajar daripada mendengarkan saya ceramah terus. Atau bisa dengan diskusi kelompok? Ya, diskusi kelompok, model pembelajaran yang kayaknya bermain tapi anak belajar sambil main. Saya ingin Tapi menggunakan tetap ya materinya hari itu Ya. harus disampaikan juga. Tapi saya belum terlalu memahami, tapi insya Allah nanti saya belajar sama Bu Dewi juga. Atau mungkin sih bisa nanti lewat net kan di YouTube juga. Saya iya, saya iya. saya sendiri belajarnya dari YouTube itu. Ya, ya, ya. Melihat model-model pembelajaran yang menyenangkan. Nah sekarang kan udah ada YouTube. Ya, nanti insya Allah saya luangkan waktu Bu Putri untuk belajar lagi supaya tidak ketinggalan gitu Bu Putri. Saya kan menjadi malu juga, masa orang udah menggunakan IT, saya model-model ceramah juga tuh masalahnya sama anak-anak kan. Iya. Nah sekarang kira-kira kapan Bu Insi akan melakukan strategi ya, rencananya ya? Strategi ya. Insya Allah Bu Putri secepatnya gitu. Nanti besok kan kita ketemu sama Bu Dewi. Iya. Nanti saya hubungi Bu Dewi apakah dia bisa mengajarkan media pembelajaran seperti yang dia buat, katanya lewat Canva gitu Bu Putri. Iya. Juga bisa membuat video katanya kan. Saya ingin anak-anak itu belajar dengan bersemangat dengan mata pelajaran saya Bu Putri. Nah, jadi kita harapkan mudah-mudahan ya Bu ya, dengan Ibu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian gaya belajarnya menggunakan media, mudah-mudahan anak-anak Ibu akan memperhatikan pelajaran Ibu lagi ya, sehingga nilai-nilainya itu sesuai yang kita harapkan semuanya, di paling lain di KKM seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Putri, itulah tadi masalahnya anak-anak yang nilainya di bawah KKM itu Bu Putri. Saya jadi gimana ya supaya anak-anak itu nilainya bagus, kemudian menarik pelajaran saya baginya. Kan pelajaran saya kan termasuk pelajaran sulit. Saya kan IPA itu kan fisika itu kan banyak hitungan, mencari, kemudian juga IPA itu banyak melakukan praktek sebenarnya Bu Putri. Jadi itu tadi karena waktu saya itu kan Bu Putri, tapi saya nanti akan berusaha lagi untuk mengubah cara mengajar saya Bu Putri. Karena dulu waktu seperti yang Bu bilang tadi kan waktu supervisi menarik, saya akan ulang seperti itu dan belajar IT lagi gitu. Nah sekarang bagaimana perasaannya Bu Insi sekarang? Ya, cerita. Ya udah lega gitu Bu Putri. Mudah-mudahan dengan saya merubah cara mengajar saya, kemudian belajar IT, kalau bisa secepatnya saya belajar IT. Saya juga penasaran juga kalau nanti saya menggunakan media pembelajaran gimana respon anak-anak itu. Kemudian saya juga berharap nanti nilainya bagus-bagus, tidak seperti yang kemarin. Oh ya Bu Putri, kalau Bu Putri saya nggak manggil anak yang bermasalah. Oh iya, kalau saya memang kalau saya lihat beberapa anak itu memang saya lakukan pemanggilan. Kita lakukan pemanggilan pribadi kan, kira-kira kenapa dia, karena tidak semuanya kan, ada cuma beberapa gitu kan, lakukan lebih individual lah pada dia diskusinya kan. Oh, itu melakukan itu. Saya sih kalau saya sebagai wali kelas ada manggil siswa, tapi kalau lokal lain yang tidak saya wali kelasnya, saya nyampaikan secara klasikal aja Bu Putri, tidak terlalu
saya sambil satu-satu. Saya tanya dalam kelas saja, kenapa nilainya seperti ini? Lupa Bu, tidak belajar Bu, tidak ujian, kayak gitu aja jawabannya. Mungkin supaya lebih tenangnya lagi ya Bu ya, yang kedepannya bisa melakukan yang Perubahan ya, saya juga berharap Bu Putri, pelajaran saya juga menarik bagi siswa, tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Saya yakin Bu Ensi orangnya yang energik, semangat. Saya yakin Bu Ensi pasti bisa. Ya, insya Allah Bu Putri doakan ya. Saya juga kepingin belajar, kepingin lihat guru-guru sama-sama dengan guru-guru lainnya juga menggunakan IT. Kapan perlu nanti saya juga ikut pelatihan kanvas seperti Bu Dewi itu Bu Putri. Jadi saya bisa lebih mahir lagi gitu Bu Putri. Bagus semangatnya Bu Ensi. Saya acungkan jempol buat semangatnya Bu Ensi. Saya yakin Bu Ensi pasti bisa nih. Ya, doakan ya. Iya. Apalagi saya kan juga berkeinginan seperti guru-guru lain gitu supaya tidak ketinggalan, kan teman-teman udah pada menguasai IT. Iya, apalagi sekarang zamannya kan zaman IT semuanya. Terkadang anak-anak itu lebih pintar daripada kita kan. Belum saya tanya, belum saya jawab udah ada jawabannya oleh dia pertanyaan saya. Ya, udahlah Bu Putri, saya juga berniat untuk merubah cara mengajar saya. Terima kasih ya Bu Putri. Dengan ngobrol kita hari ini, saya sudah merasa lega karena sudah tahu solusinya. Ya, saya ingin pembelajaran saya menarik lagi seperti yang pernah dulu saya lakukan. Saya juga ingin belajar lagi tentang pembelajaran, kemudian media yang menarik supaya siswanya tidak tidur ketika saya mengajar dan nilainya juga seperti harapan saya gitu. Bu Putri doakan ya Bu Putri. Iya, saya juga senang Bu Ensi udah mau cerita sama saya. Jadi mudah-mudahan Bu Ensi bisa melakukan komitmen yang Bu Ensi katakan tadi ya Bu ya. Dan kita berharap juga semoga anak-anak kita itu bisa mencapai nilai yang